harus mengakui keunggulan Milan di laga tadi. Dan kali ini kita bakal bahas bersama 3 bintang tamu yang luar biasa. Ada Oslo Ibrahim, Jerry Arvin, dan juga Afif Safi. 2-1 tadi, Como harus mengakui Milan lebih klinis di depan gawang. Peluang juga tercipta di babak kedua. Luar biasa pergantian, Jer. Cutrone dicabut. Dan juga beberapa pemain juga keluar. Nikopas, Trevezza juga nggak bisa berbicara banyak menghadapi lini belakang Milan yang tiba-tiba jadi cukup rapi. Apa yang lihat dari game di saat Como menghadapi Milan tadi? Ya emang sebenarnya kalau secara histori juga kan Milan nih unbeaten juga di 12 laga Serie A lawan Como gitu ya, walaupun terakhir ketemu 2002-2003. Jadi memang ada faktor itu juga ya, mereka punya kepercayaan diri bahwa emang secara historis mereka emang lebih superior dibanding Como gitu kan. Memang sempat ada kejutan di awal, tapi akhirnya dikelarkan dengan individual brilliance. Kita lihat Tiani Reinders composure-nya gila banget. Dan ya maksudnya pergantian Sergio Conceição efektif ya. So far dengan mengganti beberapa pemain, dan tadi kita sempat bahas soal Yunus Musa nih. Ketika diganti ternyata memberi dampak positif buat tim. Benar. Berarti kuncinya adalah pergantian pemain dari pelatih ini benar-benar berdampak ya. Iya, tapi bukan Sergio yang jago ya, pemain yang jago. Nggak terima. Viv, Nikopas, Viv. Gue pengen lu sedikit sebagai perwakilan dari Indo Como 1907. Apa yang lu lihat Nikopas usia semuda itu, tapi kepercayaan diri, ketenangan, composure juga, dia punya semua gitu. Ya kalau kita lihat Nikopas kan memang dari Olimpiade udah mulai kelihatan, dan dia juga bukan pemain yang eksplosif banget, enggak. Cuma kayak buat jadi nomor 10, cara dia menerima bola, cara positioning dia, kalaupun pergerakan tanpa bolanya itu bisa mancing pemain Milan buat ketarik. Dia ada bola atau tanpa bola tetap menjadi pemain yang bahaya. Jadi sangat cocok banget tuh 3 di depan, si Diao, si satu lagi sampai Dakunya, sama si Nikopas ini itu. Ya itu keren lah menurut gua, karena udah kelihatan emang ini bibit pemain, tapi ya ke Como dulu aja gitu. Como dulu aja, ini udah bakal prospek banget nih. Tapi ini menarik ya, tadi dia bilang Nikopas ya, dari zaman Olimpiade kan? Olimpiade fisika. Bukan. Olimpiade apa tadi, kita nggak dapat Olimpiade ini apa, perahu naga. Kayak genderang. Sebagai perwakilan dari, ini dari Como udah nih Milannya sekarang. Apa yang lo lihat dari Milan? Gue tadi kita udah bahas soal Milan di awal musim tadi pas lagi live reaction. Sorry, dia ex-fans Milan. Oh, ex? Iya, udah enggak sekarang. Resmi? Coba tanya. Enggak lagi. Masih menjadi fans Milan? Enggak. Como Tilaidai, I'm Como Tilaidai. Sebelum game ini kan Milan. Sebelum gini, oke. Gimana tadi Milan? Sebenarnya dibilang impresif, apalagi babak pertama ya. Lu udah hampir tadi marah-marah, misu-misu liat Milan, tapi babak kedua, mulai oke nih. Apa yang menjadi pembeda sih? Musa kah? Ini menurut gue kebiasaan buruk Conceição ya. Dia terlalu sering nyoba-nyoba. Dia padahal mungkin ada beberapa permainan yang udah efektif sebenarnya, tapi nggak mau dimainin dari babak pertama gitu. Maksudnya Fofana punya statistik yang bagus, cuman nggak dimainin dari awal. Bondo itu bagus, cuman mungkin karena kartu kuning ditarik gitu. Dan menurut gue Musa tetap jadiin starting, menurut gue it's not a good choice menurut gue. Karena apa ya, dengan adanya tadi masuk Loftus-Cheek, ada Fofana, itu bisa bikin si Reinders jadi bebas gitu. Tapi di satu sisi walaupun Milan menang gitu, ini masih belum bisa ngasih apa ya, masih ada tumpulnya lini depan Milan nih. Maksudnya karena yang ngegolin aja Reinders gitu, dan lagi-lagi yang inisiasi Reinders gitu. Gimenez tadi terlihat sangat bingung gue lihat gitu. Dia kayak nggak tahu posisi dia di mana gitu. Dan Joao Felix menurut gue juga nggak terlalu signifikan tadi andil dia di dalam permainan itu. Yang gue lihat dengan pergantian pemain tadi bisa Reindersnya jadi lebih bebas aja menurut gue tadi, karena mungkin ada jadi lebih safe karena ada Fofana dan Loftus-Cheek gitu. Dia nggak bisa dapetin safety itu di Yunus Musa menurut gue. Ya, Jer, di next game Fabregas kayaknya nggak akan mendampingi Como. Apakah ini bakal segitu berpengaruhnya, atau ya Fabregas sudah, yang lu lihat nih, udah punya skema yang bisa di autopilot buat Como? Ya mungkin sebenarnya kan kayak di beberapa yang kita lihat ya, kalau pelatih nggak nemenin tapi tetap aja bisa ada instruksi yang nyampe sih sebenarnya gitu. Kartu merah Dele Alli juga nggak ngaruh karena dia pemain cadangan gitu. Jadi tinggal gimana ya, kalau lihat tuh sebenarnya tadi gue sempat singgung di awal juga kan, kayak gimana cara Como mempertahankan keunggulan. Itu yang sulit. Karena 3 laga terakhir kayak gitu kan, lawan Roma kena comeback di 30 menit terakhir gitu. Terus lawan Venezia disamain, lawan Milan di comeback lagi gitu. Jadi memang
ini adalah perjalanan panjang buat Como, tapi ini udah bagus nih inisiasinya ya, udah dibangun dengan ya tadi kita bilang ya ada Ya, seperti di baju itu ya. itu meningkat grafiknya, owner Meningkat Indonesia tuh grafiknya. care banget sama Como dan ditambah ini itu gitu kan. Tapi mau gimana pun ini tim yang berkembang loh. Iya. Jadi kita ya emang harus lihat prosesnya kayak gimana gitu. Maksudnya Milan kesulitan. Kita lihat Napoli kalah, Roma kesulitan. Maksudnya dia mulai menggoyang hegemoni tim-tim yang udah bagus gitu. Nah, karena emang Como udah bagus, Oslo Ibrahim juga ganti nama nih. Oh, Jadi Ibrahich. Oh. C-nya Como kan? Nah, tadi kan namanya Milan. bisa begitu. Ibrahim. Bisa begitu. Bisa gitu. Shock gua. Shock. Ke situ. Atau Icrahim tadi. Iya. Israel. Viv, di sisa laga Serie A ini kemungkinan lawan, ya tadi kita lihat lah, sisa lawan dari Como ini sebenarnya nggak begitu sulit, kecuali nanti di 25 Mei, laga terakhir itu menghadapi Inter, yang mungkin udah juara. Gimana lu lihat prospek Como, paling nggak untuk bisa finish di 10 besar? Adakah peluang Como di sana? bisa, kalau menurut gue itu bisa banget. Cuma yang menarik dari Como ini sebenarnya bukan buat Komonya doang loh. Dia kayak ngasih warna beda di Liga Italia di. Kayak kita mungkin di Italia punya Atalanta yang main lebih offense, lebih kayak ada warna baru, kayak ada Spanyolnya gitu. Karena mereka udah kelihatan pakemnya. Dia ada tiki takanya, ada transisinya bagus. Cuma emang ya udah SDM-nya lagi di Como nih. Tapi keberanian Fabregas naro main total football atau main ball position nih, filosofi Spanyol-Spanyolan di Italia itu bagus juga buat Liga Italia menurut gua. Ada ya biasanya kan kayak Italia pelatihnya Italia main defense, ketemu lawan main defense. Ini kan datangnya Fabregas Spanyolnya ada menghibur. Jadi kayak lebih ada warnanya lagi lah. Kalau kita lihat dari sisa pertandingan harusnya tuh dia bisa merepotkan kayak Napoli ya. Napoli Fioren kalah, sisanya sih harusnya dengan main kayak tadi orang-orang yang udah ngerti posisinya dan harus ngapain harusnya bisa sih kayak ke 7 ke 8 Wah, terus bisa sih. kalau lu setuju nggak? Absennya Dele Alli nggak akan begitu berpengaruh. Iya, padahal pas Dele Alli masuk juga udah berasa 10 pemain. Jadi kurang. Jadi kurang. Iya, buang-buang waktu VAR doang aja pas kartu merah. Iya benar-benar. Apalagi mereka kalau bisa fokus di akhir ya. Maksudnya ini concern banget kan, concerning banget buat mereka gitu. Dan gue ngelihat beberapa kali kayak Diao nge-sprint Walker. Ya oke lah Walker udah 30-an. Tapi tetap Walker cuy. Tapi tetap wah si Diao menang. Nggak ada perasaan inferior kompleks gitu loh. Dia baru naik dari Serie B, tiba-tiba langsung yang, kita nggak takut lawan siapapun gitu kan. Sampai disebut juga pembunuh tim-tim besar gitu. Nah, sebagai salah satu tim besar, apa harapan Anda untuk Milan musim ini? Dulunya. Besar dong. Oh masih. Masih lah. Besar. Harapan buat Milan sih sebenarnya coba stick sama apa yang sudah berhasil sebelumnya gitu. Strategi tolong jangan terlalu sering banyak nyoba karena nggak ada hak buat nyoba. Karena kita butuh kemenangan pasti, jangan nunggu ketinggalan dulu baru ketar-ketir gitu. Dan buat fans-fans Milan di luar sana, kita tetap optimis semoga bisa menang di sisa laga Serie A gitu, dan semoga nanti bisa menang di Coppa juga gitu. Gue sih nggak muluk-muluk harapannya gitu, cuman mau kalah mau menang yang penting mainnya ada pakemnya aja udah gitu sebenarnya. Jangan kayak begitu manajer kayak karena pemain-pemainnya jujur itu. sebenarnya mumpuni sebenarnya gitu untuk Iyalah. main bagus. Karena gue udah saran sih. ada saran. Kan maksudnya Sergio Conceição sabar dulu. Nyimpennya di sini dia. Oke, pas nih. Bukan maksud gue Niko, gini loh. pas. Enggak, maksud gue gini. Tadi kan lu bilang Sergio Conceição mending jangan nyoba-nyoba deh. Ya kan komposisi pemain udah gitu. Stick. Masih udah stick gitu. Kalau mau coba espresso gold aja. Yang adabnya sih, Jer. Nah, Bunyi dong. itu. Itunya Kalau mau kliknya. nyoba ini, jadi pemain nih. Iya, klik banget kayak tadi permainan dari Como yang sayang banget. Harus bisa di comeback akhir sama betul. Milan. Bakal ketemu lagi nanti di episode Super Pandit berikutnya. Como lagi ya. Como lagi, timnas, dan kita tunggu aja kejutan-kejutan dari Super Soccer. Karena ini Rasanya Super. Thank you Jerry, thank you Amir, juga Terry, Oslo Thank you. Ibrahim, bye-bye.